Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Wahyu Murti dengan NIM 2410671047 dari kelompok 9 akan menjelaskan perbedaan model TCP IP dan OSI layer. Untuk pendahuluan, dalam jaringan komputer data tidak dikirim secara langsung, melainkan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Dua model utama yang digunakan untuk menjelaskan proses tersebut adalah OSI dan TCP/IP, yang berfungsi menggambarkan bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami fungsi serta perbedaan dari kedua model tersebut. Dan selanjutnya model TCP/IP. Model TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, adalah dasar komunikasi di internet. Dikembangkan oleh DARPA pada tahun 1970-an, model ini menjelaskan bagaimana data dikirim antar jaringan. TCP/IP memiliki 4 lapisan utama yang bekerja sama untuk memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Dan untuk lapisan-lapisan TCP/IP, yaitu yang pertama application layer, berhubungan langsung dengan pengguna melalui layanan seperti HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Yang kedua transport layer. Transport layer yaitu menjamin data dikirim dengan urutan dan keandalan yang benar menggunakan TCP atau UDP. Yang ketiga internet layer. Internet layer yaitu menangani pengalamatan dan pengantaran paket data antar jaringan menggunakan protokol IP. Yang terakhir, network access layer, mengatur bagaimana data dikirim secara fisik melalui media jaringan seperti kabel atau Wi-Fi. Dan yang berikutnya ini adalah model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection dikembangkan oleh ISO. ISO yaitu International Organization for Standardization sebagai model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi dalam jaringan komputer. Model ini memiliki 7 lapisan yang masing-masing berfungsi untuk memastikan data dapat dikirim dari pengirim ke penerima dengan aman dan teratur. Dan untuk penjelasan lapisan OSI akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvida Nadia Salsa dengan NIM 2410671046. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perbedaan model TCP dan OSI layer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan OSI. Yang pertama, physical layer, yaitu menangani aspek fisik pengiriman data seperti kabel, sinyal listrik, atau gelombang radio. Yang kedua, data link layer, yaitu mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal dan mendeteksi kesalahan. Yang ketiga, network layer, yaitu bertanggung jawab menentukan rute data agar sampai ke tujuan yang benar. Yang keempat, transport layer, yaitu menjamin data dikirim dengan urutan dan keandalan yang benar. Yang kelima, session layer, yaitu mengatur pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi antar aplikasi. Yang keenam, presentation layer, yaitu mengonversi format data agar dapat dimengerti oleh sistem penerima, termasuk enskripsi atau kompresi data. Yang terakhir, application layer, yaitu lapisan yang berhubungan langsung dengan pengguna dan aplikasi jaringan. Perbedaan model TCP, IP, dan OSI. Dari aspek jumlah lapisan, model TCP/IP 4 lapisan, sedangkan model OSI 7 lapisan. Dari aspek fokus, model TCP/IP untuk penerapan di internet, sedangkan model OSI untuk pemahaman konsep jaringan. Aspek sifat, model TCP/IP praktis dan digunakan langsung, sedangkan model OSI teoritis sebagai panduan. Dari aspek struktur, model TCP/IP sederhana dan efisien, sedangkan model OSI lebih rinci dan terpercaya. Dari aspek lapisan, model TCP terdiri dari application, transport, internet, network access. Model OSI terdiri dari application, presentation, session,
transport network data link, dan yang terakhir fisikal. Dari aspek pengembang, model TCP/IP yaitu dikembangkan oleh DARPA, sedangkan model OSI dikembangkan oleh ISO. Dari aspek hubungan lapisan, model TCP/IP lebih menyatu, sedangkan model OSI lebih jelas batas antar lapisan. Selanjutnya, hubungan model TCP/IP dan OSI. Model TCP/IP dan OSI saling berkaitan karena keduanya menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan. Model OSI berperan karena kerangka teori yang menggambarkan tahapan komunikasi, sedangkan TCP/IP adalah implementasi nyata dari konsep tersebut di dunia internet. Kesimpulan, model OSI dan TCP/IP memiliki tujuan yang sama, yaitu menjelaskan bagaimana data berkomunikasi dalam jaringan komputer. Perbedaannya terletak pada penerapan. OSI bersifat konseptual, sedangkan sebagai acuan teori, sedangkan TCP/IP bersifat praktis dan digunakan secara nyata di internet. Keduanya saling melengkapi. OSI menjadi dasar pemahaman, sementara TCP/IP mewujudkan penerapan konsep tersebut dalam dunia nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.